Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi 18 November 2020. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita sejenak pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini menaikkan pujian dan syukur kami atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang telah nyata kepada kami, di mana saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan kehidupan. Dan di dalam kesemuanya itu Tuhan akan kami pakai untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon kekuatan dan pertolongan-Mu melalui firman-Mu, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu firman ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Dan kami tetap berserah diri ketika begitu banyak tantangan yang pun kami hadapi hari ini, karena kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan berkuasa dan berotoritas di dalam menentukan kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur,
dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, Sembah Harmona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema senjata makan Tuan. Seorang anak yang nakal mencoba mencuri buah mangga milik tetangganya. Karena pohon mangga itu cukup tinggi, sang anak pun mencoba mencari cara untuk mengambil buah mangga itu. Ia akhirnya membawa sebuah ketapel dan beberapa batu kecil. Beberapa kali mencoba menembakkan batu dengan ketapel, namun tidak mendapatkan hasil. Akhirnya ia mengambil batu yang terakhir dan menarik ketapel dengan sangat kencang. Kemudian batu itu meluncur dengan sangat kencang mengenai batang pohon dan terpantul kembali mengenai kepala anak itu. Itulah yang sering orang katakan dengan istilah senjata makan Tuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah itu juga dialami oleh Haman, seorang kepercayaan Raja Ahasweros yang diberi mandat menjadi kepala para pembesar istana. Ia merencanakan sebuah rencana yang sangat jahat untuk membunuh Mordekai dan Ester dan memunahkan bangsa Yahudi. Haman juga telah menyiapkan tiang penyulaan untuk menggantung Mordekai. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam melihat Haman yang ingin memusnahkan umatnya. Allah bertindak dengan menggagalkan rencana Haman. Setelah rencananya diketahui oleh Ester, ia kemudian diadukan oleh Ester kepada raja, dan raja sangat marah. Puncaknya Haman akhirnya dihukum mati di tiang yang telah ia siapkan untuk Mordekai. Senjata makan Tuan, rencana jahatnya kembali kepadanya. Dalam kehidupan ini, mungkin kita sering merasa cemburu karena merasa tersaingi oleh orang tertentu dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki pikiran negatif kepada orang tersebut. Ingat bahwa jangan sampai kita seperti Haman yang merencanakan keburukan yang dapat merusak diri kita sendiri. Tetaplah berpikir positif, jauhkan kecemburuan, dan muliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena firman-Mu saat ini datang menguatkan dan mengingatkan kami untuk selalu memiliki pikiran yang positif, sehingga tindakan-tindakan kami senantiasa mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu kami memohon kasih karunia Tuhan menyertai kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu hari ini kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala rencana-rencana mereka pada hari ini. Bahkan ada beberapa tanggung jawab pekerjaan usaha pendidikan yang harus mereka selesaikan. Biarlah Bapa di sorga Engkau tetap memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesehatan, dan kesabaran, sehingga dapat melakukan segala tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Dan dari dalam kesemua itu kami percaya akan mendatangkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih di dalam pergumulan, bahkan pada saat ini juga masih menyelesaikan persoalan di dalam hidup. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon Engkau memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman, kesabaran, serta ketekunan, sehingga di dalam kesemua itu jemaat-Mu tetap berharap bahwa mereka akan dilepaskan dari persoalan dan digantikan dengan kehidupan yang baru. Di dalam semua itu nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, hari ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Dwi Farel, Kelvin Billy, Alvin Yosua, Novelin TV Somalinggi, Emi Lobo, Herman. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami ini. Biarlah dengan pertambahan usia 1 tahun semakin memampukan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Biarlah dengan kesemuanya itu selalu mengajar kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga senantiasa datang mendukung di dalam doa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan oleh karena usia lanjut, namun harus berobat jalan, mengalami keterbatasan dan kelemahan, dan membuat kekasih-kekasih kami harus tinggal di rumah. Berdoa juga bagi yang sementara melakukan perawatan dan berobat jalan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan yang masih membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bapak Paulus Tangkelangi, Nyonya JT Pasapan di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Andri Pasali, Bapak Yosef Duma, Ibu Adolfina Sumule,
Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, dan mungkin masih ada lagi yang mengalami pergumulan. Tuhan kasihilah mereka, lawatlah mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga tetap berdoa bagi kekasih kami, Mama Soge, yang sementara berduka cita dalam persiapan rencana ke depan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, keteguhan iman dan kesehatan yang baik, sehingga kekasih kami tetap tegar bersama dengan anak-anak dan segenap keluarga merencanakan apa yang sudah mereka rancangkan saat ini, supaya pada waktunya pemakaman dari suami tercinta dapat terlaksana. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa untuk persiapan pilkada di daerah Makassar dan sekitarnya. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan kegiatan yang akan berjalan. Tuhan, apapun persiapan yang dilakukan, berkatilah masyarakat yang ada di sekitaran Makassar di sini. Berilah hikmat supaya kami dapat melakukan kewajiban kami untuk memilih di tengah-tengah pesta demokrasi ini. Dan kami sungguh percaya bahwa siapapun yang terpilih nantinya, semua itu karena kuasa dan kehendak-Mu. Halaulah segala rintangan mara bahaya, hal-hal jahat Tuhan, yang akan menghambat jalannya kegiatan pemilihan pilkada ini. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk penanganan pandemi yang masih berjalan. Berkatilah pemerintah, tenaga medis, tenaga peneliti, siapapun yang terlibat di dalamnya. Biarlah ya Tuhan, semuanya dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, dan pada akhirnya pandemi ini dapat ditangani, dan kami semua dapat dilepaskan dari rasa gelisah, digantikan dengan sukacita. Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami. Sempurnakanlah syukur kami, karena doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.